Efesus pasal 2 ayat yang ke-6. Efesus pasal 2 mulai ayat yang ke-6. Kita bangsa kafir ini ya. Tuhan mempunyai rencana bagi kita. Efesus pasal 2 mulai ayat yang ke-6. Baca. Tolong. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Iya, ayat 11. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tidak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus. Ya, kamu tanpa Kristus. Waktu itu kamu tanpa Kristus. Itu nasib kita bangsa kafir. Kamu tanpa Kristus. Kalau sekarang ini kita sudah berada di sini, kita bersama. Dulu kita tanpa Kristus. Ulangi. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus. Tanpa Kristus. Tidak termasuk keluargaan Israel. Iya. Dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Iya. Tanpa pengharapan. Tanpa pengharapan. Dan tanpa Allah di dalam dunia. Tanpa Allah di dalam dunia. Benar-benar kita tidak ada arti apa-apa. Sebagai bangsa kafir, kita tidak ada arti apa-apa. Zaman dulu dan mungkin juga zaman sekarang, saya tidak tahu tepatnya, tapi zaman dulu, saudara-saudaraku, orang Israel itu kalau melihat orang kafir diludahi. Orang kafir itu tidak lebih bagus dari ludah, hanya diludahkan saja. Bahkan tidak sedikit diludahi. Petrus sudah sempat masuk dalam rumah orang kafir itu. Dia mendapat sorotan tajam dari teman-teman rasul-rasul yang lain. Tapi dia membela. Dia mulai memberitakan berita ini bagi kita sekalian. Jadi saudara-saudaraku, coba kita lihat, renungkan kembali. Kita bangsa kafir yang tidak ada apa-apa, tidak ada arti apa-apa. Saudara-saudaraku, kita tidak ada arti apa-apa di dunia ini. Tetapi Tuhan sudah menjadikan kita sesuatu, yaitu harta miliknya sendiri. Kita di dalam surat Roma tadi, kita dipilih oleh Tuhan. Kita sudah dipilih oleh Tuhan. Seperti bangsa Israel sudah juga dipilih oleh Tuhan. Lewat nenek moyang mereka Ibrahim, mereka dipilih menjadi suatu bangsa pilihan Tuhan. Jadi dipilih karena kasih karunia lewat janji yang diberikan oleh Tuhan kepada Ibrahim. Kita juga menjadi orang pilihan sama seperti mereka. Kita juga sekarang sudah menjadi sama, menjadi orang pilihan. Tolong baca dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Iya, kamu bangsa yang terpilih. Jadi kita ini bangsa yang terpilih itu oleh iman. Baca terus. Imamat yang rajani. Iya. Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Iya. Jadi seperti bangsa Israel itu sudah dipilih oleh Tuhan. Kita juga dipilih oleh Tuhan. Kita dipilih oleh Tuhan lewat iman. Nah, ini kita harus terima dengan baik. Dalam Injil Matius 8, 9 dan 10. Itu kita bicara tentang iman. Kita sudah bicara sampai dengan pasal 9 tentang iman itu. Kita dipilih karena iman. Saya ulangi. Kita dipilih karena iman. Itu lebih dari segala-galanya. Jadi dipilih saudara-saudaraku karena iman kita kepada Tuhan.
Dan kita harus bersyukur kepada Tuhan bahwa kita ini sempat dipilih oleh Tuhan. Dan dalam surat Roma pasal 8 itu, dari orang pilihan ini datanglah panggilan-panggilan Tuhan. Jadi orang pilihan itu yang dipanggil untuk memenuhi atau melakukan rencana Allah, mengerjakan apa yang direncanakan oleh Tuhan. Dipilih, dipanggil. Tuhan membentuk kita sedemikian rupa, saudara-saudara. Jadi dipilih, dipanggil. Kita sekarang mendapat panggilan-panggilan Tuhan. Masing-masing kita ada panggilan. Sayang kalau saudara tidak memelihara panggilan saudara. Sebagai seorang imam-imam yang disebut di sini menjadi imam-imam yang rajani, imam-imam dan raja-raja. Jadi kita dipanggil untuk kedudukan, untuk jabatan-jabatan di dalam tubuh Kristus. Ini perkataan jabatan dalam tubuh Kristus ini kita harus sungguh-sungguh renungkan untuk kita miliki. Kita orang-orang yang dipilih, kemudian dari orang yang dipilih itu dipanggil. Saya tidak mau berbicara tentang orang yang tidak punya panggilan, sebab memang Alkitab ini bicara orang yang dipanggil, yang mendengar panggilan Tuhan. Dan panggilan Tuhan itu, panggilan Tuhan saudara-saudaraku, yang saya baca pengalaman dari orang-orang suci, yang juga merupakan pengalaman saya dipanggil, itu diarahkan kepada pribadi kita. Kita yang mendengar panggilan itu. Itu yang saya alami. Suatu suara Tuhan di dalam hati. Saya ulangi. Suara Tuhan di dalam hati. Lebih dari yang kita gunakan telinga ini. Telinga hati ini, telinga di dalam hati ini sangat peka, sangat sensitif, saudara-saudaraku, untuk kita bisa mendengar panggilan Tuhan itu. Hanya sayang saya sempat mengulur panggilan Tuhan itu 7 tahun. 7 tahun lamanya saya mengolor panggilan Tuhan. Dan dalam 7 tahun itu saya sempat sungguh-sungguh hampir saja hilang. Tapi Tuhan kembali pada panggilannya, menetapkan panggilannya, untuk kemudian saya terima dengan betul. Dan saya alami sesudah panggilan itu. Dan dalam surat Roma pasal 8 ini kita membaca di sana, kalau kita dipanggil, datanglah dengan keadaan kita. Kalau kita dipanggil itu, datanglah dengan keadaan kita sebagaimana kita ada. Saudara-saudaraku, kalau kita dipanggil itu, datanglah sebagaimana kita ada. Tunjukkan, inilah aku Tuhan. Dalam segala keadaan semacam ini. Sebab dengan menunjukkan keadaan kita, maka proses berikutnya, proses membenarkan, itu yang akan terjadi. Proses membetulkan kalau itu rusak. Proses menggenapkan kalau itu kurang. Itu akan jelas atau cepat terjadi. Jadi jangan kita coba-coba untuk membetulkan sendiri tanpa sesuai dengan rencana Allah. Kita bawa kehidupan kita. Saudara, kalau bodoh ya bodoh, datang waktu bodoh itu. Jangan katakan, Tuhan tunggu nanti kalau saya sudah pandai. Ini yang saya alami, saudara-saudaraku. Waktu saya dipanggil oleh Tuhan, saudara-saudaraku, saya masih sekolah. Saya suruh Tuhan tunggu, saya tamat SMA dulu, baru saya keluar, baru saya ikut panggilan. Waktu saya tamat SMA, saya tidak ingat lagi panggilan Tuhan itu, hilang. Saya lanjutkan studi saya, dan dalam keadaan begitu hampir saja saya hilang. Untung Tuhan cepat datang. Tapi sempat 7 tahun saya kehilangan panggilan itu.
Jangan tunggu dulu, tunggu kalau saya pandai dulu baru saya mau jadi hamba Tuhan. Belum tentu. Belum tentu. Kalau Tuhan bicara, kalau hari ini engkau mendengar suara Tuhan, jangan keraskan hati. Jadi Tuhan mau panggil kita dalam keadaan sebagaimana apa kita berada. Untuk kita tunjukkan kepada Tuhan, aku ini orang bodoh, aku ini tidak bisa apa-apa. Supaya Tuhan yang mengerjakan kita, di dalam kita apa yang menjadi rencana. Tadi kita sudah garis bawahi, Tuhan punya rencana dalam panggilannya. Tuhan sudah mempunyai rencana. Kalau kita sudah membentuk sendiri sebelum rencana Allah, jangan-jangan menjadi suatu wujud yang tidak bisa dipakai. Tuhan mau pakai besar, kita sudah kecilkan duluan. Tuhan mau pakai kecil, kita sudah besarkan duluan sehingga kita tidak dipakai. Kita dibutuhkan di tempat yang kecil atau kita dibutuhkan di tempat yang besar. Pasti sesuai dengan rencana Allah. Di dalam panggilan Tuhan kepada bangsa Israel, saudara, saat mereka lanjut dalam panggilan Tuhan dalam kitab Keluaran. Dalam kitab Keluaran di sana Tuhan bicara tentang panggilan ini, ya. Kitab Keluaran pasal yang mari kita membaca. Kitab Keluaran, kita membaca pasal yang ke-20. Pasal yang ke-20. Kitab Keluaran pasal yang ke-20. Ayat 24 mulai. Kau buatlah bagiku mezbah dari tanah, Ya. dan persembahkanlah di atasnya korban bakaranmu dan korban keselamatanmu, kambing dombamu dan lembu sapimu. Pada setiap tempat yang kutentukan menjadi tempat peringatan bagi namaku, aku akan datang kepadamu dan memberkati engkau. Iya, ini Tuhan sungguh-sungguh memenuhi panggilannya, pilihan dan panggilannya. Buatlah mezbah bagiku dari tanah. Ini nomor 1, ya, dari tanah. Untuk mempersembahkan, untuk tempat mempersembahkan korban bakaran, korban keselamatan, kambing, domba, lembu, sapi, di tempat yang menjadi tempat peringatan yang bagi namaku, ya. Itu yang pertama. Aku akan datang memberkati engkau. Ayat 25. Tetapi jika engkau membuat bagiku mezbah dari batu, Ya, mezbah dari batu. maka jangan engkau mendirikannya dari batu pahat. Ya, jangan batu pahat. Sebab apabila engkau mengerjakannya dengan beliung, maka engkau melanggar kekudusannya. Iya, terus ayat 26. Juga jangan engkau naik tangga ke atas ke mezbahku, Iya. supaya auratmu jangan kelihatan di atasnya. Ya, terima kasih. Jadi kita lihat di sini Tuhan mau pakai kita menjadi suatu mezbah. Dalam surat 1 Petrus pasal 2, Tuhan punya rencana bagi kita untuk menceritakan kebesaran Tuhan, untuk menceritakan perbuatan-perbuatan yang besar yang kita sudah alami. Di sini zaman Israel Tuhan bicara secara sederhana, membuat mezbah. Biar kehidupan kita ini menjadi mezbah di hadapan Tuhan, yang mempersembahkan persembahan yang oleh kemurahan Tuhan berkenan kepada Allah. Di sini ada 3 hal yang Tuhan bicara. Nomor 1, mezbah itu dari tanah. Tanah itu bicara tentang kehidupan kita.
Tuhan panggil kita sebagaimana apa adanya kita itu. Kalau memang itu panggilan dari Tuhan, itu panggilan sebagaimana adanya. Di dalam sekolah Alkitab, soal panggilan ini merupakan bagian penting, saudara-saudaraku. Namun banyak kurang diperhatikan oleh para siswa, sehingga di kemudian hari ini yang membuat kesulitan dalam pelayanan, tidak dalam panggilan yang benar. Kalau pelayanan tanpa panggilan yang benar itu sulit. Mengapa? Dia di sini katakan tidak sebagaimana adanya, sebagai tanah liat, sebagai tanah, ya. Bagiku, buatlah bagiku mezbah dari tanah. Dari sebagaimana kita ada. Tadi saya ulangi, sebagaimana kita ada, manusia biasa, manusia yang normal biasa, ya. Semuanya, baik secara tubuh kita, ada mata, ada kaki, ada apa saja. Bahkan dalam keadaan apapun, kalau kita dipanggil oleh Tuhan untuk sesuatu, mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan mempunyai kepentingan bagi kita. Yang kedua, kalau itu dari batu, ini luar biasa. Batu, ini batu dalam bahasa Alkitab di hadapan Tuhan itu berarti kehidupan yang keras, kehidupan yang banyak berbuat yang tidak sesuai dengan rencana Allah. Tuhan membuat kita bukan dari batu, Tuhan membuat kita dari tanah. Tapi kalau muncul seseorang menjadi begitu keras bagaikan batu, saudara-saudaraku, manusia yang keras hati, manusia yang sudah berbuat dosa begitu jelek, begitu rupa, hidup dalam kekerasan. Itu dalam kitab Kejadian pasal yang ke-6, itu manusia yang sudah hidup dalam kekerasan, yang sudah merusak bumi, yang hanya akan dirusakkan bersama bumi itu, merupakan hukumannya. Tapi itu pun masih mendapat kesempatan, saudara-saudaraku, untuk bisa menerima iman, menerima perintah Tuhan. Kalaupun itu batu, tapi kalau dia mendengar firman dan dia percaya, buatlah mezbah. Dari apa? Ya dari batu itu, dari kehidupan yang jelek itu, dari kehidupan yang rusak itu, dari kehidupan yang keras itu. Tetapi Tuhan katakan di sini, jangan dari batu pahat. Jangan dari batu pahat. Batu pahat, batu yang sudah dibentuk. Sesuatu yang jelek sudah dibentuk oleh manusia, memperindah keadaannya yang sebenarnya jelek. Itu banyak kali kita menutupi kejelekan kita. Kita tidak mau mengaku kejelekan kita, kita memperindah keadaan kita. Alkitab mengatakan kita sudah memahat, menghilangkan keadaan kita yang sebenarnya. Dan Tuhan katakan di sini, sebab apabila engkau mengerjakannya dengan beliung, beliung ini macam kapak, ya, yang ringan yang bisa dengan beliung, ya. Kalau kamu mengerjakan itu dengan beliung, itu sudah melanggar kekudusan Tuhan. Jadi kita ini disucikan bukan dengan kekuatan kita, tetapi kita disucikan oleh Tuhan dengan iman kita, dengan kehidupan yang menyerah kepada Tuhan. Itu yang membuat kehidupan kita dibentuk oleh Tuhan, diperbaiki oleh Tuhan, bukan dengan beliung, tetapi dengan tajamnya firman Allah yang bermata dua, lebih dari pedang bermata dua manapun, lebih tajam dari pedang bermata dua manapun juga. Jadi kalau kita mendengar panggilan Tuhan, kita datang menyerah kepada Tuhan sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita ini tanah manusia, memang itulah manusia, banyak kelemahannya. Tanah itu banyak kelemahannya, banyak kekurangannya, saudara-saudara. Jadi kita datang dibentuk oleh Tuhan, baik itu tanah, baik itu kehidupan yang sudah melawan Tuhan, melanggar Tuhan. Tapi kalau mau dibentuk oleh Tuhan,
Tuhannya masih mampu untuk melakukan kita, menjadikan kita alat yang dibenarkan, alat yang dibetulkan untuk menjadi alat yang berguna, tempat mempersembahkan korban bagi kebesaran kemuliaan nama Tuhan.